Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tertentu kali ini akan meneruskan materi yang kemarin. Itu sama-sama kita akan membahas tentang garis pengaruh. Namun kali ini kita membahas garis pengaruh pada balok cantilever. Oke, nah ini harus dipahami terlebih dahulu aturan trigonometri. Saya rasa sudah pernah dibahas ya di SMA ya. Ini aturan trigonometrinya. Jadi kalau misal ada segitiga seperti ini, yang diketahui adalah nilai A, nilai X1 dan X2. Cara nyarinya pakai rumus yang ini ya, X2 per X1 dikalikan A. Nah kalau sebaliknya, yang diketahui X1, X2 sama nilai A, cara nyarinya X1, X2 dikalikan A. Jadi yang panjangnya yang ditanyakan dibagikan panjang yang diketahui dikalikan ini yang diketahui ya, ini juga ya. Jadi panjang yang ditanyakan, ini kan ditanyakan panjangnya yang ditanyakan X2 dibagi dengan yang diketahui dikalikan nilai A yang diketahui ini. Jelas ya? Nah, segitiga yang ini sekarang. Yang diketahui adalah nilai A, X1, X2. Sama. Jadi ini kan satu segitiga ya. Nah, ini ada dua segitiga tapi saling berkesinambungan. Segitiga yang ini sama segitiga yang ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang ini, berarti kita pakai panjangnya segitiga yang ditanyakan. Jadi X2 yang ditanyakan. Nah, segitiga yang diketahui panjangnya X1 dikalikan A. Sama ya, prinsipnya sama. Begitu pula sama yang ini. Tapi kalau ini yang dicari adalah panjangnya. Kalau dicari yang panjangnya berarti ini yang ditanyakan A, panjangnya A plus B maksud saya. Jadi di total ini ke sini. Nah per L per panjang total. Jadi ini A plus B ini maksudnya total segini. Ya, dikalikan L-nya, panjang dari sini ke sini. Jelas ya, itu aturan trigonometri. Jadi harus dipahami terlebih dahulu. Oke, hitung besarnya GPVA, GPVB, GPDE, GPDD, GPME, GPMD. Jadi banyak ini. Jadi ini ada balok AB, namun ada cantilever di sini. Jadi bebas di sini. Ya, ini perletakannya bebas di titik C. Ada titik E berada di antara A sama B, ada titik D berada di antara B sama C. Nah ini setiap titik ini akan kita cari garis pengaruhnya. Oke. Nah sekarang GPVA. Jadi kita yang pertama kita fokuskan itu antar perletakan. Yang materi kemarin sudah disampaikan ya. Jadi kalau misal GPVA di titik A ini besarnya 1. Sedangkan di titik B, peletakan B ini besarnya 0. Ya kan? Jadi ini 1, ini ditarik garis ke 0. Nah, kalau ada cantilever, tinggal kita teruskan saja. Jelas ya? Jadi ini 1, ini 0. Jadi kita pertama harus ninjau yang perletakan ini dulu. Jadi 1 sama 0. Sisanya kalau ada cantilever, garis yang ini tinggal diteruskan. Yang ini juga diteruskan. Nah, kita dapat nilai ini. Dari mana nilainya ini? Ya pakai rumus yang trigonometri yang ini. Ya, jadi ini X2 per X1 kalikan A. Oke, sekarang kita coba. Berarti ini 4, ya kan? 4 dibagikan 10 dikalikan 1. Nah, besarnya 0,4 ton. Karena ini positif, kalau dia lewat dari garis lurus yang ini, berarti dia jadi negatif. Ya. Nah, kalau GPVB berarti kan di sini yang 1, di sini yang 0. Ya sudah, ini kan awalnya segitiganya begini. Ya, yang garis yang ini kita teruskan saja, diteruskan sampai ke titik C, cantilevernya. Nah, cara cari ini gimana? Cara carinya ya pakai aturan trigonometri yang ini, ya kan?
Jadi ini yang kita cari, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Oke, nah sekarang rumusnya apa? Panjangnya yang ditanyakan 14 kan ya, dibagi 10 yang diketahui dikalikan 1. Jadi besarnya 1,4 ton. Jelas ya? Sekarang GPDE sama. Ini tidak perlu kita bahas lagi ya. Jadi ini untuk cepatnya ini bisa GPDE ya. GPDE kan di sini. Rumus cepatnya buat ngecek aja. Itu ini 6/10 untuk cari yang ini. Jadi panjangnya ini 6 per total ini ke sini 10. Nah, kalau cari besarnya ini 4/10. Nanti bisa dicek sama yang materi yang kemarin ya. Kita pakai dicek dengan rumus cepat yang seperti ini, sama dicek pakai rumus yang analitis yang kemarin. Jadi ini 0,6 ton, ini 0,4 ton. Nah, tinggal tarik garis lagi, tarik garis aja yang ini. Nah, ketemu ini positif. Nah, melewati garis lurus ini jadi negatif. Nah, terus ini nilainya gimana? Nilainya ya karena ini ada 2 segitiga, kita hanya tinjau yang garis yang berkesinambungan dengan yang ini ya. Nah, karena ini yang 2 segitiga, berarti kita pakai rumus yang ini. Yang ini. Jelas ya? Jadi didapat ini 4/4 dikalikan 0,4. Jadi besarnya juga 0,4 ton. Sekarang GPDD nih. GPDD berada di cantilever. Kalau dia bebannya berada di cantilever, berarti yang perletakan ini kita abaikan. Tidak ada pengaruhnya sama yang perletakan-perletakan ini. Jadi kita tinjaunya ke yang ke sini. Dia akan jalan ke sini. Maksudnya bidang D-nya ninjaunya yang ke sini karena tidak ada hubungannya dengan yang perletakan ini. Nah, bidang D itu kan gaya-gaya lintang, gaya-gaya vertikal. Jadi cukup ini aja. Dari D ke C besarnya 1 ton. Ya kan? Gaya vertikal kan seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang bidang GPME. Nah, kalau GPME ini rumus cepatnya apa? Rumus cepatnya 6 dikalikan 4 dibagi panjangnya L ini. Jadi A dikalikan B per L, AB per L. Jadi 6 kali 4 per L, 6 plus 4. Berapa? 2,4 ton meter ya. Nanti bisa dicek. Jadi ini besarnya pakai rumus cepat, 2,4 ton meter. Nah, ini kita luruskan. Seret. Ketemu juga ini nilainya 4/4 dikalikan 2,4 ton meter. Nah, sekarang GPMD. MD yang ini MD. Momen ya, ingat kalau momen itu gaya kali jarak. Nah, misal saya mau cari momen di titik D. Berapa nilainya? Ya, beban ini dikalikan jarak ke titik D. Berapa? Kan nggak ada jarak tegak lurus ke titik D. Jaraknya kan karena berada tepat di titik tersebut, berarti kan nggak punya jarak. Jaraknya 0. Berarti ya nilainya 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Jelas ya? Nah, sekarang kita cari ke titik C. Misal P1 tonnya ada di titik C. Gitu kan. Nah, berarti P1 tonnya di titik D ya. P1 ton ada di titik D, tapi kita nyari besarnya di titik C. Karena ini kan kita cari MD ya. Kalau kita cari MD, berarti bebannya ada di titik tersebut gitu kan. Tapi yang kita cari sekarang titik C. Tapi bebannya tetap di sini. Nah, berarti kalau momen di titik C gimana cara carinya? Ya gaya dikalikan jarak dari titik D ke C. 1 dikalikan 2 ton meter. Dia nilainya minus. Jelas ya sampai sini ya? Kalau begitu materi hari ini saya akhiri. Silakan ditanyakan jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.